Hai guys, yuk belajar IPA kembali bareng Mr. Ervan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, pada video kali ini kita akan membahas berkaitan dengan ulangan harian IPA kelas 9 bab pertama atau bab 1. Kita mulai dari nomor 1. Salah satu organ reproduksi perempuan adalah ovarium. Pertanyaannya, organ ovarium adalah tempat terjadinya titik-titik. Kita bahas dari option yang pertama, implantasi, bukan ya. Perkembangan bayi juga bukan. Kenapa? Karena implantasi dan perkembangan bayi terjadi pada uterus. Masih ingat apa itu uterus? Namanya adalah rahim. Berikutnya, apakah tempat terjadinya fertilisasi? Juga bukan. Nah, fertilisasi terjadi pada ovida. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah ovarium adalah tempat terjadinya pematangan ovum. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2. Hormon yang memicu perkembangan folikel dan penebalan dinding rahim secara berturut-turut adalah titik-titik. Yang diminta dari soal tersebut adalah hormon yang memicu perkembangan folikel dan juga penebalan dinding rahim. Oke, sekarang kita bahas estrogen dan progesteron. LH estrogen juga. FSH kita tahu FSH itu kepanjangannya adalah follicle stimulating hormone. Nah, sesuai dong sama soal seperti FSH. Sekarang penebalan dinding rahim adalah kerja dari progesteron, sehingga jawaban yang tepat adalah yang B, FSH dan progesteron. Sekarang kita lanjut untuk nomor 3. Berikut ini yang langsung terbentuk setelah proses fertilisasi adalah titik-titik. Nah, ini juga gampang banget ya. Jadi setelah proses fertilisasi bertemunya sperma dan ovum, maka tahap berikutnya adalah terbentuk apa? Situ. Ya. Oke, lanjut nomor 4. Kita lanjut di nomor 4. Proses meluruhnya sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim disebut gampang banget ya, menstruasi. Oke, lanjut soal nomor 5. Tuba falopi atau oviduk pada alat reproduksi perempuan berfungsi sebagai titik-titik. Yang pertama, tempat terjadinya pembuahan. Apa betul? Tempat terjadinya pembuahan? Langsung ya ketemu jawabannya. Kalau tempat pertumbuhan embrio ini pada apa? Ini pada uterus atau rahim. Penghasilan hormon kewanitaan ini pada ovarium. Sel kelamin pada wanita juga pada ovarium. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah tempat atau tuba falopi merupakan tempat terjadinya pembuahan. Oke, kita lanjut nomor 6. Pada nomor 6, soalnya berbunyi organ pada alat reproduksi perempuan yang berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Organ pada alat reproduksi perempuan yang berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio adalah, gampang ya, tempat pertumbuhan dan juga perkembangan embrio. Jadi setelah jadi zigot dia berubah menjadi embrio, kemudian embrio itu akan tumbuh dan berkembang di mana? Jawaban yang paling tepat adalah uterus atau nama lainnya rahim. Kita lanjut soal nomor 7. Proses tertanamnya embrio di dalam dinding uterus disebut dengan tertanam. Berarti apa? Implantasi. Soalnya mudah ya. Lanjut di soal nomor 8. Hubungan estrogen dengan proses ovulasi adalah apa kira-kira? Hubungan dari
hormon estrogen dengan proses ovulasi adalah apa? Merangsang hipofisis untuk mensekresi LH yang menyebabkan folikel pecah jadinya, ya. Karena setelah hipofisis dirangsang, ya, maka dia akan mengeluarkan LH, ya, menyebabkan apa? Terjadinya folikel pecah, ya. Kalau folikel pecah, apa yang akan terjadi? Maka akan timbul proses ovulasi. Lanjutkan di nomor 9. Untuk nomor 9 pertanyaannya, pernyataan di bawah ini yang berkaitan dengan masa reproduksi pada perempuan kecuali, nah di soal ada kata kecuali, berarti yang ditanya adalah pernyataan yang tidak tepat. Oke, kita bahas. Option yang pertama, menstruasi terjadi karena tidak terjadi peristiwa pembuahan. Betul, ya. Pada saat hamil, menstruasi terjadi secara tidak teratur. Kalau orang hamil tentu tidak menstruasi, ya berarti ini salah. Nah, jawabannya betul, ya. Coba kita lihat option yang ketiga. Kadar progesteron tinggi pada rahim menghambat menstruasi. Oke. Kadar progesteron menurun, menstruasi terjadi kembali. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah pada saat hamil menstruasi terjadi tidak teratur. Ini adalah hal yang tidak benar. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 10. Hormon yang paling banyak dimiliki atau yang paling dominan pada perempuan adalah hormon apa? Oke, kita lihat. Yang pertama, LH testosteron, nggak mungkin, ya, karena testosteron itu dominan pada laki-laki. Estrogen, progesteron, testosteron, ada testosteron lagi, nggak mungkin, ya. Yang ketiga, progesteron, testosteron, LH, masih ada testosteron, nggak mungkin. Enggak. Maka jawaban yang tepat adalah estrogen, LH, dan FSH. Gampang, ya. Oke, kita lanjut di nomor 11. Hormon yang berfungsi dalam spermatogenesis dan memunculkan tanda-tanda kelamin sekunder seperti tumbuhnya jakun adalah yang mana? Gampang, ya, ini jawabannya adalah yang tepat, ya, testosteron. Oke, kita lanjut nomor 12. Hormon yang terlibat dalam proses menstruasi dan fungsinya yang tepat adalah, kita lihat, ya. Yang pertama adalah estrogen memicu terbentuknya folikel, bukan, ya. Nah, fungsinya bukan itu, ya. Fungsi estrogen itu bukan memicu terbentuknya folikel. Kemudian progesteron memicu perkembangan sekunder pada wanita, bukan, ya. Kemudian luteinizing hormon atau LH memicu proses ovulasi. Itu yang option yang terakhir salah, ya. FSH penebalan seharusnya FSH itu apa? Stimulating, follicle stimulating. Kita lanjutkan di soal ke-13. Ini juga mudah, ya. Oviduct dan uterus berturut-turut ditunjukkan oleh gambar titik-titik, ya. Oviduct. Nah, oviduct itu nama lainnya apa kemarin? Masih ingat? Tuba fallopi. Kemudian uterus. Nama lainnya uterus adalah sehingga yang mana? Tuba fallopi. Tuba fallopi itu nomor 2, kemudian rahim itu nomor 4, sehingga jawabannya 2 dan 4. Oke, ya, gampang, ya. Kita lanjut di nomor 14. Nah, ini juga pertanyaan mudah. Perbedaan sperma dan ovum yaitu titik-titik. Kita lihat option yang pertama, ukuran diameter sel telur 2 kali lebih besar daripada kepala sperma. Apakah hanya 2 kali lebih besar? Bukan, ya. Sperma dihasilkan dalam jumlah banyak, sedangkan ovum hanya 1 buah. Ini betulnya. Jawabannya ini. Tapi kita lihat, ya, option berikutnya. Jumlah kromosom sperma dan ovum berbeda. Enggak, ya. Sperma dan ovum memiliki nukleus yang sama besar. Maka jawaban yang paling tepat adalah sperma dihasilkan dalam jumlah banyak, sedangkan ovum hanya 1 buah. Kita lanjut nomor 15. Ini ada soal agak panjang, ya. Soal cerita. Ibu WOD merasa nyeri saat buang air kecil.
dan gatal di area kelamin. Selain itu, ibu Waude juga mengalami keputihan yang banyak, berbusa, berwarna kehijauan dan berbau busuk. Oleh karena itu, ibu Waude melakukan pemeriksaan ke dokter. Ternyata hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ibu Waude terinfeksi oleh Trichomonas vaginalis. Nah, ini kuncinya ya. Di sini ada nama pemicunya ya, bakteri pemicunya itu Trichomonas vaginalis. Berdasarkan gejala dan hasil pemeriksaan tersebut, jenis penyakit dan cara pencegahan yang paling tepat adalah kita lihat ya, namanya Trichomonas. Maka nanti nama penyakitnya gak jauh-jauh nih dari nama bakterinya, Trichomonas. Nah, makanya paling dekat ini ya. Penyakitnya trichomoniasis. Ya. Ini kuncinya biar lebih mudah. Trichomonas untuk penyakitnya trichomoniasis. Paham kalau kita tahu triknya. Oke, lanjut ke nomor 16. Nah, ini soalnya berubah gambar lagi. Bagian yang ditunjuk oleh huruf X ini ya memiliki fungsi. Masih ingat huruf X itu apa? Apa ini yang panjang? Ini disebut dengan vas deferens. Kelihatan ya? Vas deferens. Maka fungsinya apa? Vas deferens itu berfungsi untuk mengangkut sperma. Kemana mengangkut sperma matang dari epididymis ke vesikula semi. Nah, jawabannya yang paling tepat yang pertama. Lanjut, soal nomor 17 ya. Bagian yang berfungsi untuk melindungi testis serta menjaga supaya suhu testis tetap stabil lah. Berarti ini bagian luar. Apa? Bagian skrotum. Oke, lanjut. Nomor 18. Salah satu cara penularan penyakit AIDS. Nah, penyakit AIDS, cara menularnya bagaimana? Bersentuhan kulit dengan penderita AIDS? Bukan. Melakukan hubungan seksual? Nah, ini bisa ya. Kalau menghirup udara yang sama dengan penderita penyakit AIDS itu tidak menular. Melakukan transfusi darah dengan jarum. Nah, tadi ini ada kata steril. Kalau jarumnya steril, berarti jarumnya yang sekali pakai maka tidak bisa menimbulkan penularan. Tapi kalau satu jarum berarti kan tidak steril, dipakai bergantian. Ini dapat menyebabkan penularan AIDS. Jadi hati-hati ketika membaca soal. Oke, lanjut nomor 19. Organ yang memproduksi sel sperma dan hormon testosteron. Ya, jadi di sini ada dua permintaan yang memproduksi sel sperma dan hormon testosteron. Ya, dua fungsi di satu hormon. Yang mana? Ya, jawabannya yang ini. 4 ini apa? Testis. Maka jawaban yang paling tepat adalah nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 20 ya. Proses yang tidak terjadi pada tubuh wanita, itu proses mana? Ovulasi bisa ya, oogenesis iya, fertilisasi iya. Berarti yang bukan yang mana? Spermatogenesis. Karena spermatogenesis itu terjadi pada laki-laki. Oke, itu dulu yang bisa Pak Irfan bahas ya. Semoga sedikit tadi bisa memperjelas pemahaman kalian dan bisa kalian jadikan bahan untuk persiapan ulangan atau ujian ya. Dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat.